Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Memudrik. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope all of you are fine and ready to study together with me. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mencoba untuk belajar bersama yaitu mengenai sebuah teks dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum kita membahas lebih lengkap tentang materinya, Memudrik mau bertanya sesuatu nih kepada kalian. Do you have unforgettable experiences in your life? Apakah kalian memiliki pengalaman yang tidak terlupakan dalam kehidupan kalian? Of course yes. Tentunya kalian pastilah memiliki yang namanya pengalaman yang tidak terlupakan. Entah itu interesting experience, pengalaman yang menyenangkan, kemudian mungkin tragic experience, pengalaman yang menyedihkan, atau bahkan embarrassing experience, yaitu pengalaman yang membuat kalian malu atau pengalaman yang memalukan, sehingga kalian tidak bisa melupakannya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang teks itu. Kira-kira teksnya tentang apa? Ya, kita akan membahas yaitu ya tentang recount text. Recount text untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai yang past experience. Karena dalam recount itu ada beberapa jenis, ada past experience, ada historical recount, kemudian ada factual recount, dan juga ada imajinatif. Tapi untuk video pembelajaran kali ini kita akan fokus untuk yang past experience. Untuk materi selengkapnya, silahkan kalian simak video pembelajarannya sampai selesai ya. Oke, are you ready? Let's study together. Untuk materi recount yang past experience atau personal recount, kita akan membahas yaitu definition of recount, yaitu definisi dari recount, kemudian types of recount, jenis-jenis recount, kemudian social function-nya, kemudian generic structure-nya, kemudian language features, dan yang terakhir adalah example of recount atau contoh dari teks recount. Apa itu recount text? Recount text itu adalah it is a text which retelling or writing something about past event in chronological order. Jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali atau menulis sesuatu tentang kejadian masa lampau secara berurutan atau in chronological order. Jadi kalau kalian mau menceritakan pengalaman kalian di masa lampau, itu menulisnya dengan menggunakan recount text. Contoh eventnya mungkin seperti ini ya. Kalian pasti mengalaminya dan juga kalian bisa menuangkannya dalam bentuk recount text. Kemudian jenis-jenis dari recount text. Yang pertama itu ada personal recount. This usually an event that the writer was personally involved in, yaitu menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Seperti yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini, yaitu tentang personal recount atau pengalaman pribadi dari seorang penulis. Selanjutnya ada factual or historical recount, yaitu sebuah teks yang menyajikan laporan peristiwa yang benar terjadi pada masa lampau atau yang bersifat sejarah. Yang ketiga itu ada biographical recount, yaitu menceritakan kisah hidup seseorang atau biografi dari seorang tokoh yang nantinya setelah kita membaca biografinya kita bisa mengambil tauladan atau suri tauladan dari tokoh tersebut. Yang keempat itu ada imaginative recount, writing an imaginary rule and giving detail of event, yaitu menyajikan secara imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi.
Selanjutnya adalah the social function of recount, yaitu fungsi sosial dari recount atau biasa disebut dengan purpose, tujuan atau mungkin aim, ya. Jika kalian menemukan pertanyaan semacam ini dalam sebuah teks, misalnya, why is the text written? The text is written for bla bla bla. Kemudian what is the purpose bla bla bla. Atau mungkin what is the social function? Atau mungkin juga what is the writer intention. Nah, ini adalah pertanyaan yang mengacu untuk menjawab tentang social function-nya, yaitu fungsi sosial dari recount text. Nah, fungsi sosial dari recount text itu adalah to share unique or unusual experience. Bisa untuk share experience, berbagi pengalaman. Kemudian untuk retell something unforgettable in the past, yaitu untuk menceritakan kembali suatu peristiwa yang tak terlupakan di masa lampau. Bisa juga untuk to give information about an incident, untuk memberikan sebuah informasi tentang sebuah kejadian, atau mungkin untuk to make the readers learn something, jadi untuk membuat para pembaca itu mempelajari suatu hal. Ini adalah fungsi sosial dari recount text. Selanjutnya adalah generic structure of recount text. Yang pertama itu ada orientation. Apa itu orientation? Orientation ini adalah telling the participant who were involved, the setting where the event took place, and when it happened. Jadi di dalam orientation itu harus menceritakan siapa yang mengalami kejadiannya, kemudian di mana kejadiannya, dan kapan kejadian itu terjadi. Kemudian diikuti dengan event. Event ini adalah telling what happened or the event in chronological order. Jadi event itu adalah menceritakan serangkaian peristiwa secara berurutan atau secara kronologi. Mulai dari A, B, C itu bisa kalian jelaskan di eventnya. Kemudian diakhiri dengan reorientation. Ini adalah summarizing the events or a closing statement, yaitu kesimpulan. It can also be the writer's subjective feeling concerning the event. Kesimpulan dari cerita sekaligus penutup. Di mana dalam penutupan ini kamu bisa memberikan opini terkait cerita tersebut, apakah menyenangkan, menyedihkan, atau mengharukan atau bagaimana. Itu kalian simpulkan sendiri ceritanya. Yang selanjutnya adalah language features of recount text, yaitu ciri kebahasaan dari recount. Karena recount ini tadi adalah retell event in the past, menceritakan kejadian di masa lampau, pastilah menggunakan yang namanya simple past tense. Contohnya, I went to Bali last week. I spent my holiday in Bandung. Atau mungkin we were very happy. Di sini menggunakan when, ini adalah verb 2 dari go, when, gone. Kemudian ada spend. Ini adalah penggunaan dari past tense, yaitu menggunakan verb 2. Kemudian using action verb, yaitu menggunakan kata kerja yang bentuk aksi atau action. Contohnya played, work, went. Yang ketiga, focus on temporal conjunction. Use time connective to introduce each section. Menggunakan kata hubung waktu untuk merangkai kejadiannya. Karena tadi adalah recount text itu kan diceritakan in chronological order, jadi harus disambung-sambung menggunakan time connective. Contohnya pakai first, then, next, after that, at last, finally, etc. Yang keempat, using of adverb and adverbs of phrases, yaitu menggunakan kata keterangan. Contohnya in my house, 2 days ago, slowly, cheerfully. Terakhir adalah introducing personal participant, memperkenalkan pelakunya, misalnya I, my family, my friend, etc.
Di sini Memutrik sajikan example of recount text, sebuah contoh dari recount text. Contohnya adalah a trip to the zoo. Di sini ada beberapa kata yang sudah Memutrik tandai dengan biru, peach, kemudian green. Seperti ini. Ini adalah untuk mengidentifikasi link with feature-nya. Ini yang berwarna biru, ini adalah adverb of time, yesterday, keterangan tempat. Kemudian ada participle yang berwarna peach, my family and I. Kemudian yang berwarna merah, ini ada conjunction, when, after, before, during, when, ya, kata hubungnya. Kemudian yang berwarna hijau, when, kemudian ada so, kemudian ada feed, ada return. Ini adalah contoh verb 2, yaitu penggunaan dari past tense. Bisa juga masuk dalam kategori action verb. Kemudian yang berwarna ungu ini adalah the zoo. Ini adalah adverb of place, yaitu keterangan tempat. Ini adalah link with feature-nya. Kemudian generic structure-nya tadi ada orientation. Di paragraf pertama ini adalah orientation-nya, pengenalan who, my family and I, siapa yang terlibat dalam cerita. Kemudian when, yesterday, kapan kejadiannya. Kemudian where, di mana. Setelah orientation tadi adalah event-nya, kejadiannya. Mulai dari when we go to the zoo, sampai dengan during the lunch, we feed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. Dan diakhiri dengan reorientation, yaitu kesimpulan. When we returned home, we were very tired but happy. Jadi kesimpulannya dari penulis itu adalah mereka pulang dengan lelah tetapi happy. Ya, itu tadi materi recount text yang untuk personal recount. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.